Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban dunia setelah Nabi Nuh terus berkembang, diawali dengan pembagian dunia kepada anak-anaknya menjadi 3 wilayah. Pada awalnya, keturunan Nabi Nuh masih mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai melanggar perintahnya. Ini memicu munculnya peradaban seperti kaum Ad dan Samud. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan 2 peradaban tersebut, Babilonia menjadi pusat peradaban yang sangat maju. Di sana, muncul tokoh kunci, yaitu Namrud, keturunan Kanaan, yang berasal dari garis keturunan Kus dan Sam, yang pada akhirnya bermula dari Nabi Nuh. Namrud menjadi raja pertama yang menguasai dunia pada masa itu. Bukit Judi. Secara umum, para sejarawan sepakat bahwa tidak ada yang selamat dari banjir tersebut kecuali Nabi Nuh dan mereka yang berada bersamanya di dalam bahtera. Mereka mengarungi perjalanan selama 6 bulan dan akhirnya berlabuh di sebuah tempat yang disebut Bukit Judi. At-Tabari dalam bukunya berjudul Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk mengutip hadis yang diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdul Ghafur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nuh naik ke bahtera pada hari pertama Rajab. Dia dan semua orang yang bersamanya berpuasa. Bahtera melaju bersama mereka selama 6 bulan sampai Al-Muharram. Bahtera berlabuh di Al-Judi pada hari Asyura, dan Nuh berpuasa dan memerintahkan semua hewan liar dan peliharaan yang bersamanya untuk berpuasa sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, dan difirmankan, Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas Bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud 44. Pada abad ke-9, ahli geografi Arab, Ibnu Hordadbih, menyatakan bahwa Gunung Judi terletak di wilayah Tanah Asyur atau Al-Akrat. Wilayah ini merupakan warisan dari peradaban Assyria, yang dalam konteks modern mencakup bagian utara Irak, timur Laut Suria Timur, tenggara Turki, dan pinggiran barat Laut Iran. Sementara itu Yakut Al-Hamawi, seorang ahli geografi Muslim juga, berkebangsaan Yunani, pada abad ke-12 dan ke-13, mengatakan bahwa gunung tersebut berada di atas Jazirat bin Umar, di sebelah timur Tigris. Sebagaimana dikutip J.P. Lewis dalam bukunya berjudul Noah and the Flood, in Jewish, Christian, and Muslim Tradition, dia juga mengatakan, bahwa pada masa dia hidup, masjid peninggalan Nabi Nuh masih ada. Menurut Ibnu Katsir dalam bukunya, Qisas al-Anbiya, setelah Nuh mendarat di Al-Judi dan melanjutkan hidupnya bersama orang-orang yang beriman, Al-Quran menutup tirai pada kisah selanjutnya. Tidak diketahui bagaimana urusan dia dengan para pengikutnya berlanjut. Yang diketahui atau dapat dipastikan, bahwa pada saat kematiannya, dia meminta putranya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Nuh kemudian meninggal. Membagi dunia. Sebelum Nabi Nuh wafat, Nabi Nuh telah membagi wilayah bumi kepada anak-anaknya. Amir bin Sarahil Al-Sabi menyatakan, saat Nuh, keturunannya, dan semua yang ada di dalam bahtera mendarat di bumi, beliau membagi bumi kepada putra-putranya ke dalam 3 bagian. Kepada Sem, dia memberikan bagian tengah bumi di mana Yerusalem, Sungai Nil, Sungai Efrat, Tigris, Saihan, Jayan, Gihon, dan Faisyan, Pison, berada. Itu memanjang dari Pison ke timur Sungai Nil, dan dari daerah dari mana angin selatan bertiup hingga ke daerah dari mana angin utara bertiup. Kepada Ham, dia memberikan bagian bumi di sebelah barat Sungai Nil dan daerah-daerah yang melampaui wilayah tempat angin barat bertiup. Bagian yang dia berikan kepada Yafet terletak di Pison dan daerah-daerah yang melampaui tempat angin timur bertiup. Di tiap-tiap tempat tersebut, anak-anak Nuh mulai kembali membangun peradaban dengan tetap berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban-peradaban tersebut berkembang pesat hingga mampu menghasilkan karya yang masih membuat kagum manusia yang hidup setelah mereka.
Hanya saja, seiring dengan berkembangnya peradaban tersebut, kesombongan pun mulai kembali merasuki anak cucu Nuh. Secara perlahan, mereka mulai meninggalkan ajaran Nuh, dan kembali membuat sembahan-sembahan lain. Salah satu peradaban yang berkembang cukup tinggi pada waktu itu adalah peradaban kaum Ad. Mereka adalah kaum yang mendiami kawasan selatan semenanjung Arab, sekarang Yaman hingga Oman. Mereka dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala tubuh yang kuat dan sempurna, hingga mampu membuat bangunan-bangunan tinggi nan megah, yang tidak ada padanan pada masanya. Namun karena pencapaian tersebut, mereka malah berpaling dari agama Allah dan mulai kembali menyembah berhala. Kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud. Namun kaum tersebut mengingkari seruan nabinya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka, berupa angin yang mematikan. Kaum Ad dan kaum Samud. Setelah kaum Ad, muncul kemudian kaum Samud. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir, setelah penghancuran kaum Ad, suku Samud menggantikan mereka dalam kekuasaan dan kejayaan. Mereka juga jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ketika kekayaan materi mereka meningkat, demikian pula cara kejahatan mereka, sementara kebajikan mereka menurun. Seperti kaum Ad, mereka membangun bangunan-bangunan megah di dataran dan memahat rumah-rumah yang indah di perbukitan. Tirani dan penindasan menjadi lazim ketika orang-orang jahat memerintah negeri itu, ujar Ibnu Katsir. Hal ini juga diungkapkan di dalam Al-Quran, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti, yang berkuasa, sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Quran Surah Al-A'raf, 74. Mereka bahkan sempat meminta bukti yang nyata kepada Nabi Saleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan mereka dengan menurunkan mukjizat berupa unta yang keluar dari bebatuan. Tapi mukjizat ini, alih-alih membawa mereka kembali pada agama Allah, malah membuat sebagian besar dari mereka makin tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengazab mereka dengan azab yang pedih, sehingga memusnahkan kaum yang durhaka itu meskipun mereka tinggal di dalam gunung batu yang kokoh. Raja Namrud. Setelah masa peradaban kaum Ad dan Samud, peradaban manusia terus mengalami perkembangan cepat. Di sekitar sungai Efrat dan Tigris, timbul peradaban Babilonia yang mewarisi kemahiran dalam pembangunan tinggi dan seni ukir batu dari kaum Ad dan Samud. Sejurus dengan berkembangnya kemampuan teknis mereka, kemampuan strategis mereka pun berkembang pesat. Sehingga mereka mampu mengatur tata kehidupan masyarakat yang kompleks, kosmopolitan, dan dalam skala paling luas pada masanya. Dan puncak kejayaan Babilonia ini, terjadi ketika mereka dipimpin oleh seorang penguasa bernama Namrud bin Kanaan bin Kus bin Sam bin Nuh. Menurut At-Tabari, berdasarkan riwayat dari Musa bin Harun, Amar bin Hamad, Asbat, Al-Sudi, Abdul Salih dan Abdul Malik, Ibn Abbad, dan Murrah Al-Hamdani, Ibn Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, bahwa raja pertama yang menguasai seluruh dunia, dari timur hingga barat, adalah Namrud bin Kanaan bin Kus bin Syam bin Nuh. Ada setidaknya 4 raja yang pernah menguasai seluruh dunia, mereka adalah Namrud, Sulaiman bin Daud, Dzulkarnain atau Zulkarnain, dan Nabukadnezar, 2 beriman dan 2 durhaka, ujar At-Tabari. Babilonia pada masa itu adalah sebuah ibu kota dari rezim kekuasaan global. Di tempat inilah tata nilai dan sistem peradaban dunia dibentuk dan diproduksi. Pada era Namrud, level kedurhakaan yang mereka lakukan kian dalam dan kompleks. Ada di antara mereka yang menyembah benda-benda langit, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api, dan bahkan ada yang menyembah raja itu sendiri. Kepada kaum inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kekasihnya, yang bernama Ibrahim alaihi salam. Itulah sedikit kisah peradaban pasca Nabi Nuh,
Namrud raja pertama yang kuasai dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.